Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya. Anak-anak kan bernubuat, orang tua kan dapat mimpi, teruna pun dapat penglihatan. Bila Tuhan curahkan Roh-Nya, curahkanlah hujan awal dan hujan akhir. Curahkanlah hujan Roh-Mu sekarang. Sempurnakanlah gereja-Mu, siap sambut kedatangan-Mu. Marilah Yesus, datanglah segera. Marilah Yesus, datanglah segera. Bila hujan telah mendirus bumi, ladang-ladang pun siap dituai. Tuhan telah curahkan Roh-Nya, ladang-ladang pun telah menguning. Waktu tiada tertangguhkan lagi, sekaranglah masa penuaian. Ayunkanlah langkahmu sekarang ke ladang Tuhan. Ayunkanlah, tanggalkanlah segala beban. Kau dipanggil untuk melayani, kaulah generasi penuai. Tuailah jiwa-jiwa bagi Kristus. Lengkapilah kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Lengkapilah kami dengan kasih-Mu. Kami rindu melayani, kami rindu jadi saksi. Terimalah kami di mezbah-Mu Tuhan. Kami rindu melayani, kami rindu jadi saksi. Terimalah kami di mezbah-Mu Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan membahas tentang mengikat persahabatan dengan Mamon. Ya, pasti saudara-saudara sudah pernah mendengar kalimat ini ya. Kalimat ini diucapkan oleh Tuhan Yesus di Lukas 16 ayat 9. Saya bacakan. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan Mamon yang tidak jujur, supaya jika Mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Nah, sedangkan di ayat yang ke-13, Tuhan Yesus mengatakan kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, sepertinya dua kalimat ini saling bertentangan ya saudara-saudara. Apa maksud Tuhan Yesus mengatakan ini? Kita harus mengerti latar belakangnya dulu saudara-saudara. Nah, perkataan Tuhan Yesus ini adalah bagian dari obrolan panjang Tuhan Yesus bersama orang-orang yang mengikutinya. Orang banyak mengikutinya. Itu termasuk di dalamnya murid-muridnya. Ada juga orang-orang Farisi, juga ada ahli-ahli Taurat di sana. Nah, kita bisa membacanya di Lukas 14 ayat 25. Jadi ini obrolan yang sangat panjang mulai pasal 14 sampai
pasal 16. Nah, di pasal 16 Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Nah, dari perumpamaan ini Tuhan Yesus sedang mengajar bagaimana kita seharusnya memandang uang dan mempergunakannya. Nah, mari kita perhatikan apa yang dilakukan oleh bendahara yang tidak jujur itu. Jadi di Lukas 16 ayat 3, di sana kita tahu bahwa bendahara itu dipecat karena ketidakjujurannya. Nah, di ayat yang keempat, bendahara itu mengatakan, "Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka." Jadi bendahara ini paham bahwa uang tidak dapat menolongnya, tapi teman-temannya bisa. Nah, makanya di ayat 5-6, bendahara yang tidak jujur ini menggunakan cara yang licik, menggunakan uang majikannya. Untuk apa? Untuk membangun relasi baik dengan orang lain, seolah-olah menolong mereka, yaitu orang-orang yang berhutang pada majikannya. Supaya apa? Supaya kelak ia akan ditolong oleh mereka ketika bendahara ini sudah tidak punya apa-apa lagi karena dipecat. Nah, sekarang kita perhatikan kalimat Tuhan Yesus berikutnya ya. Di Lukas 16 ayat 8b sampai ayat 9. "Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi." Nah, menurut Kamus Alkitab, mamon itu adalah harta benda dan kekayaan dibayangkan sebagai sosok yang jahat. Jadi maksudnya mamon itu uang, saudara-saudara, harta. Nah, dikatakan anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya. Maksudnya apa? Maksudnya anak-anak dunia itu digambarkan seperti bendahara yang tidak jujur tadi itu. Mereka itu paham bahwa uang itu hanya sarana untuk digunakan mencapai tujuan tertentu. Misalkan tadi contohnya menjalin persahabatan, walaupun caranya salah, saudara. Anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya. Ya, mereka tahu bahwa uang itu bisa habis, bisa hilang sewaktu-waktu. Kalau kita baca ayat itu di New English Translation dikatakan when it runs out, berarti bisa habis, suatu saat akan habis. Tapi teman bisa ditemui untuk dimintain tolong selama mereka hidup, ya kan? Kalau uang bisa habis, teman bisa selalu ditemui, dimintain tolong. Nah, dikatakan daripada anak-anak terang. Nah, sedangkan anak-anak terang maksudnya orang-orang yang tahu kebenaran firman Allah, seringkali tidak memandang dan memperlakukan uang itu dengan benar. Malahan jatuh dalam dosa yang berkaitan dengan uang, saudara. Contoh, orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mereka kan seharusnya tahu tentang kebenaran firman Tuhan ya, namanya juga ahli Taurat. Malah mereka menjadi hamba uang. Mereka menarik uang sebanyak-banyaknya dari jemaat dan mereka mengabaikan kasih. Kita bisa baca itu di Matius 15 ayat 5-6. Bisa dibaca nanti ya saudara. Nah, makanya waktu Tuhan Yesus selesai mengatakan perumpamaan itu semua di Lukas 16 ayat 14, itu dikatakan semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Dan mereka mencemoohkan dia, mencemoohkan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus datang dari keluarga miskin. Bapaknya pekerjaannya cuma tukang kayu, bukan orang kaya. Saudara? Atau contoh yang lain adalah orang muda yang kaya raya. Di Matius 19 ayat 16 sampai 22. Orang muda ini melakukan semua hukum Taurat, taat. Tapi kelemahannya satu, dia masih terikat dengan hartanya banyak sekali, saudara. Nah, mereka itu menggantungkan pengharapannya kepada harta, kepada uang. Seolah-olah kalau nggak punya uang, nggak ada uang, berarti mereka nggak bisa hidup. Seperti itu, padahal mereka tahu, seharusnya tahu tentang kebenaran firman Allah. Jadi berkebalikan malahan dengan orang-orang dunia, anak-anak dunia ya saudara. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur atau mempergunakan uang. Jadi maksudnya uang itu kan hanya sarana. Maka pergunakanlah dengan kasih. Membangun relasi dengan kasih, membangun persahabatan, memberkati orang lain gitu saudara. Tentunya dengan cara-cara yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam
kemah abadi. Maksudnya ketika kita sudah tidak punya apa-apa, mungkin sesuatu terjadi pada kita dan keluarga sehingga kita kehilangan semua uang kita. Masih ada sahabat-sahabat kita yang akan menerima dan menolong kita. Dan yang paling penting, kita tidak kehilangan keselamatan kekal. Kenapa? Karena kita memandang uang itu dengan benar. Kita menggunakannya dengan benar sesuai dengan kebenaran firman Allah. Gitu saudara-saudara. Nah, Tuhan Yesus tidak membenarkan tindakan bendahara yang tidak jujur itu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengatakan, siapa yang tidak benar pada perkara kecil, ia tidak benar juga pada perkara besar, termasuk dalam hal uang. Ya, bendahara yang tidak jujur tadi itu menggunakan uang untuk menjalin persahabatan, iya, cuman caranya salah gitu. Tapi dia tahu bahwa uang itu hanya sarana aja. Itu diberkatakan Tuhan Yesus di Lukas 16 ayat 10-11. Buktinya bendahara yang tidak jujur itu tetap tidak jujur sampai saat dia mau dipecat. Dia menipu dengan uang majikannya, ya kan? Nah, jadi saudara, dari perbincangan Tuhan Yesus dengan pengikut-pengikutnya ini, Tuhan Yesus mau mengajarkan bahwa mari kita memiliki pandangan yang benar tentang uang. Kalau kita memandang uang itu memang sebagai sarana, kita bisa menggunakannya dengan benar. Sehingga kita tidak terikat kepada uang. Kita tidak menjadi hamba uang. Dan kita bisa mengabdi sepenuhnya kepada Allah. Di awal obrolan mereka, di pasal 14 ayat 33, Tuhan Yesus mengatakan, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Kalau masih terikat dengan apa yang kita miliki, ya nggak bisa mengabdi kepada Tuhan sepenuhnya. Nah, sebaliknya kalau kita terikat pada uang, kita akan menjadi hamba uang. Kita akan disebut mengabdi kepada mamon. Uangnya sama, cuman udah berubah menjadi mamon, sosok yang jahat itu. Kenapa? Karena kita menggantungkan pengharapan kita kepada uang, malah menyembahnya, padahal itu cuma sarana. Ya, kita tidak akan bisa mengabdi kepada Tuhan. Di Lukas 16 ayat 13, Tuhan Yesus mengatakan, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Jelas sekali maksud Tuhan, ya. Atau kita baca ayat terakhir di Amsal 18 ayat 11-12 di terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Di sini katakan, Tuhan itu seperti menara yang kuat. Kesanalah orang jujur pergi dan mendapat tempat yang aman, mendapat keselamatan. Tetapi orang kaya menyangka hartanya lah yang melindungi dia, seperti tembok tinggi dan kuat di sekeliling kota. Ini orang-orang kaya yang terikat pada hartanya. Ya, saudara-saudara, mari saudara-saudara kita pandang dan kita perlakukan uang dengan benar. Jangan mengabdi kepada mamon, tapi mari kita mengabdi kepada Allah sepenuhnya. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Mengingatkan kami supaya kami tidak terikat kepada materi, kepada harta ya Tuhan. Tapi kita sungguh-sungguh terikat kepada Engkau Tuhan Yesus. Mengabdi kepada Engkau sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Supaya hidup kami berkenan dan kami boleh layak masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala berkat-Mu pada pagi hari ini. Dan kami yakin dan percaya Engkau sudah memberkati kami. Kami terima firman-Mu dan kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.